Timnas Vietnam merasa khawatir karena posisinya di peringkat FIFA mulai terancam oleh Timnas Indonesia. Vietnam mengalami penurunan peringkat akibat 2 kekalahan beruntun pada FIFA Matchday September lalu. Sebaliknya, Timnas Indonesia berhasil naik peringkat berkat hasil imbang melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Perbedaan peringkat antara Vietnam dan Indonesia semakin menipis, bahkan Indonesia kini sudah sangat dekat dengan Vietnam di klasemen FIFA. Media Vietnam seperti Soha mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap situasi ini. Mereka juga memberikan apresiasi kepada Thailand yang berhasil masuk ke dalam 100 besar peringkat FIFA. Soha membandingkan posisi Vietnam dengan Thailand dan Indonesia. Thailand berhasil memperlebar jarak dengan Vietnam, sementara Indonesia semakin dekat. Selain itu, media Vietnam juga menyoroti peningkatan peringkat yang signifikan dari Timnas Brunei Darussalam. Media Vietnam lainnya, Bongda Plus, memberikan pujian kepada Timnas Indonesia atas keberhasilannya naik peringkat. Bongda Plus juga menyebutkan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia tidak lepas dari tangan dingin pelatih Shin Tae-yong. Situasi ini menjadi tantangan bagi Timnas Vietnam untuk meningkatkan performanya agar tidak terus tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Persaingan di level Asia Tenggara semakin ketat. Timnas Indonesia berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mulai mengancam posisi Vietnam di peringkat FIFA. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola di kawasan ASEAN semakin berkembang dan kompetitif. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Pemain Timnas Indonesia Jay Itzes tampil penuh selama 90 menit dalam pertandingan Serie A Italia antara Venezia dan Genoa. Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 21 September 2024 ini menjadi momen penting bagi Venezia, yang berhasil meraih kemenangan perdana musim ini dengan skor 2-0. Sebagai bek tengah, Jay Itzes memainkan peran krusial dalam mengamankan pertahanan Venezia. Selain melakukan satu penyelamatan penting, ia juga mencatatkan akurasi operan yang tinggi, mencapai 89%. Performa solidnya ini menjadi kontribusi signifikan bagi kemenangan timnya. Pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal, dengan kedua tim saling bertukar serangan. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Venezia memiliki peluang emas untuk unggul melalui penalti pada menit ke-58, namun eksekusi Joel Pohjanpalo masih belum sempurna. Memasuki babak kedua, Venezia akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Pada menit ke-68, Gianluca Busio mencetak gol memanfaatkan umpan Antonio Candela. Keunggulan ini semakin diperbesar oleh Joel Pohjanpalo pada menit ke-84, yang sukses mengonversi umpan John Yeboah menjadi gol. Kemenangan ini tentu menjadi suntikan semangat bagi Venezia, terutama setelah gagal mencetak gol dari titik putih. Jay Itzes dan rekan-rekannya berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi, mengamankan 3 poin penuh. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memuji penampilan solid lini belakang timnya, terutama Jay Itzes yang tampil konsisten sepanjang pertandingan. Keberhasilan Venezia meraih kemenangan ini tidak lepas dari organisasi pertahanan yang baik dan solid. Bagi Jay Itzes, pertandingan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di Venezia. Performanya yang mengesankan juga menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Kemenangan atas Genoa membawa Venezia naik beberapa peringkat di klasemen sementara Serie A. Hasil positif ini tentu menjadi modal berharga bagi tim untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Pertandingan ini juga menjadi ajang unjuk gigi bagi pemain-pemain muda Venezia. Selain Jay Itzes, beberapa pemain seperti Gianluca Busio dan Joel Pohjanpalo juga tampil menjanjikan. Kemenangan Venezia atas Genoa menjadi bukti bahwa tim-tim dari liga yang lebih rendah juga mampu bersaing dengan tim-tim besar di Serie A. Kemenangan ini juga menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan meraih prestasi di kancah internasional. Jay Itzes kembali mencatatkan penampilan impresif bersama Venezia. Kemenangan atas Genoa tidak hanya membawa timnya meraih 3 poin penting, tetapi juga semakin mengukuhkan posisi Jay Itzes sebagai bek tengah yang tangguh dan berpotensi besar. Prestasi ini menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya.
muncul kabar menarik terkait potensi masuknya pemain muda berbakat ke timnas Indonesia. Reno Mons, bek Bayer Leverkusen, memiliki peluang besar untuk membela merah putih tanpa harus melalui proses naturalisasi yang panjang. Meski tidak memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, Mons memiliki keistimewaan karena lahir di Jakarta pada tahun 2005. Fakta ini membuka peluang baginya untuk menjadi warga negara Indonesia. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang lahir di suatu negara berhak membela negara tersebut tanpa perlu dinaturalisasi. Prinsip ini dikenal sebagai asas ius soli atau hak atas tanah. Namun, Indonesia tidak sepenuhnya menganut asas ius soli. Penerapannya terbatas pada anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, status Mons adalah anak berkewarganegaraan ganda. Ia memiliki pilihan untuk menentukan kewarganegaraannya sebelum berusia 21 tahun. Jika Mons menyatakan keinginan untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, prosesnya relatif sederhana. Ia hanya perlu mengajukan permohonan dan akan diberikan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti kewarganegaraannya. Potensi bergabungnya Mons ke timnas Indonesia tentu menjadi kabar gembira bagi para pecinta sepak bola tanah air. Pemain muda berbakat ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi skuad Garuda. Kehadiran Mons juga bisa memperkaya opsi di lini belakang timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang bagus dan kemampuan teknik yang mumpuni, ia berpotensi menjadi pemain andalan di masa depan. Selain itu, kasus Mons juga membuka diskusi menarik mengenai penerapan asas ius soli di Indonesia. Apakah perlu ada revisi undang-undang untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi anak-anak yang lahir di Indonesia untuk menjadi WNI? Jika Mons benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ini akan menjadi contoh nyata bahwa sepak bola bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Pemain dengan latar belakang berbeda bisa bersatu dalam satu tim untuk meraih prestasi bersama. Reno Mons, pemain muda berbakat yang saat ini bermain di Bayer Leverkusen, memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi. Hal ini membuka harapan baru bagi sepak bola Indonesia untuk mendapatkan talenta-talenta muda berkualitas. Kasus Mons juga memicu diskusi menarik mengenai penerapan asas ius soli di Indonesia dan pentingnya menjaring pemain-pemain berbakat yang lahir di tanah air. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Terjadi perubahan menarik dalam catatan sejarah pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA secara resmi mengubah nama pencetak gol timnas Indonesia. Awalnya, gol yang membawa Indonesia unggul atas Arab Saudi tercatat atas nama Ragnar Oratmangoen. Namun, setelah dilakukan peninjauan ulang, FIFA memutuskan untuk mengganti nama pencetak gol menjadi Sandy Walsh. Gol tersebut tercipta pada menit ke-19 melalui tembakan keras Ragnar Oratmangoen yang mengenai tubuh Sandy Walsh sebelum masuk ke gawang. Keduanya sempat merayakan gol bersama dan Ragnar pun dinyatakan sebagai pencetak gol. Namun, dalam perkembangan terbaru, FIFA mengubah keputusan awal mereka. Dalam catatan resmi FIFA, Sandy Walsh tercatat sebagai pencetak gol tersebut. Perubahan ini tentu menarik perhatian banyak pihak, terutama para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang penasaran dengan alasan dibalik perubahan ini. Salah satu kemungkinan alasan perubahan ini adalah karena adanya analisis lebih lanjut terhadap rekaman pertandingan. FIFA mungkin menilai bahwa sentuhan terakhir yang menentukan arah bola masuk ke gawang lebih banyak dilakukan oleh Sandy Walsh. Meskipun ada perubahan catatan resmi, baik Ragnar maupun Sandy tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa timnas Indonesia meraih prestasi. Bagi timnas Indonesia, perubahan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Yang terpenting adalah tim berhasil meraih 1 poin dari pertandingan tersebut. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C. Skuad Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran berikutnya jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya bagi timnas Indonesia adalah melawan Bahrain dan Cina.
Kedua pertandingan ini akan menjadi laga yang sangat krusial bagi perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Perubahan status pencetak gol dalam pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi menjadi bukti bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh dinamika. Keputusan FIFA untuk mengubah catatan resmi menunjukkan bahwa mereka terus berupaya untuk memastikan keakuratan data. Meskipun ada perubahan, semangat juang para pemain timnas Indonesia tetap tinggi dan mereka akan terus berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya.